Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Resati Nurzain dengan NIM 112210069. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pajak penghasilan pasal 22, yang mana materi pada hari ini merupakan tugas ujian akhir semester 6 pada mata kuliah perpajakan. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dikenakan atas kegiatan perdagangan barang, baik dari kegiatan impor maupun penjualan barang di dalam negeri oleh pihak tertentu. Pemungutan ini bertujuan untuk menjamin penerimaan negara secara berkala dan menghindari praktik penghindaran pajak yang bisa terjadi apabila hanya mengandalkan pelaporan akhir tahun. Selanjutnya terkait pihak pemungut. Beberapa pihak ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut pajak penghasilan pasal 22. Di antaranya, yang pertama yaitu bendahara pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Bendahara pemerintah baik pusat ataupun daerah dapat memungut itu saat melakukan pembelian barang. Lalu yang kedua yaitu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk kegiatan impor barang. Yang ketiga yaitu BUMN, BUMD, dan badan usaha tertentu yang membeli komoditas tertentu. Yang terakhir yaitu wajib pajak badan yang melakukan penjualan hasil produksi kepada distributor ataupun konsumen. Lalu terkait objek pajak penghasilan pasal 22. Yang menjadi objeknya yaitu di antara lain adalah impor barang, baik barang modal maupun barang konsumsi. Yang kedua yaitu pembelian barang oleh bendahara pemerintah. Yang ketiga, penjualan hasil produksi oleh industri strategis seperti baja, semen, ataupun otomotif. Selanjutnya yaitu distribusi dan penjualan BBM, gas bumi, dan komoditas strategis lainnya. Lalu seperti apa tarif pajak penghasilan pasal 22? Nah, terkait tarif yang dikenakan berbeda tergantung jenis transaksi dan status wajib pajak. Nah, di antaranya yaitu impor oleh WP ber-NPWP senilai 2,5% dari nilai impor. Lalu ada impor oleh WP dengan non-NPWP sebesar 7,5% dari nilai impor. Lalu pembelian oleh bendahara pemerintah yaitu 1,5% dari harga pembelian termasuk PPN. Selanjutnya yaitu penjualan BBM dan gas dikenakan PPh pasal 22 senilai 0,3% dari nilai penjualan. Yang terakhir yaitu penjualan barang strategis oleh produsen dikenakan PPh pasal 22 dengan nilai 1,5% dari DPP PPN. Lalu untuk contoh perhitungannya, di sini saya telah menyediakan kasus, yaitu instansi pemerintah membeli komputer senilai 100 juta rupiah sudah termasuk PPN. Lalu perhitungan PPh-nya seperti apa? Nah, perhitungan PPh pasal 22-nya yaitu 1,5% dikali nilai komputer tersebut, yaitu dikali 100 juta rupiah sama dengan 1,5 juta rupiah. Nah, jumlah tersebut harus dipungut oleh bendahara dan disetorkan ke kas negara menggunakan kode akun pajak yang sesuai. Lalu mekanisme pemungutan. Nah, mekanisme kerja pajak penghasilan pasal 22 meliputi pemungutan dilakukan oleh pihak yang ditunjuk saat terjadi transaksi. Penyetoran dilakukan ke kas negara dengan kode akun 411128 dan jenis setoran sesuai objek.
Lalu pelaporan dilakukan melalui SPT masa PPh pasal 22 secara elektronik atau secara e-filing. Lalu seperti apa sih? Apa yang terjadi sih ketika kita tidak mematuhi aturan terkait PPh pasal 22? Nah, di sini kita akan membahas sanksinya, yaitu diantaranya denda 2% per bulan atas keterlambatan penyetoran, lalu denda administrasi Rp100.000 atas keterlambatan laporan, serta sanksi pidana jika ditemukan unsur kesengajaan dalam pelanggaran ketentuan pajak. Baik, sekian materi terkait pajak penghasilan pasal 22. Sampai bertemu lagi di materi-materi selanjutnya terkait perpajakan oleh saya, Raisati Nurzain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.